Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitri Amalia, mahasiswi Ilmu Keperawatan Universitas Esa Unggul. Di sini saya akan mempresentasikan gagasan mengenai sistem informasi kesehatan tuberkulosis. Sebagian besar sistem informasi tuberkulosis berfokus pada hasil data screening. Dalam pengisian data screening, terdapat beberapa permasalahan. Bagian besar sistem informasi tuberkulosis berfokus pada hasil data screening. Berikut adalah beberapa permasalahan yang ada. Yang pertama, kesalahan yang diakibatkan manusia dalam pengisian formulir screening. Hal ini termasuk kesalahan penulisan, juga peningkatan risiko kesalahan saat data diketik atau diinput secara manual. Yang kedua, ada keterlambatan. Pengisian screening secara manual seringkali memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan proses otomatis. Hal ini mengakibatkan adanya keterlambatan pengambilan data dan analisis informasi yang diperlukan. Yang ketiga, pencurian identitas. Dalam beberapa kasus, pengisian manual dapat memungkinkan akses tidak sah ke informasi pribadi yang sensitif, terutama jika informasi tersebut tidak dijaga dengan baik. Yang keempat, ada pengawasan dan pengelolaan data yang sulit. Kumpulan data tersebut memerlukan tindakan manual yang ekstra. Dalam mengamankan data, memastikan integritas data, dan melakukan backup data yang aman. Dan yang kelima, ada kesesuaian hukum dan regulasi. Dalam banyak kasus, pengisian data secara manual harus mematuhi regulasi privasi data dan hukum perlindungan data yang berlaku. Kegagalan dalam mematuhi regulasi ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dan denda. Berikut adalah model dasar dari sistem informasi tuberkulosis. Yang pertama ada input, UUD terkait TBC, data diri, dan juga pedoman screening TBC. Data diri di sini mengacu pada informasi pribadi pasien. Pedoman screening ini adalah panduan yang digunakan oleh tenaga medis untuk menyediakan layanan kesehatan dalam melakukan proses screening. Selanjutnya ada proses. Proses ini ada aktivitas screening, artikel TBC, informasi TBC. Aktivitas screening ini bertujuan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang memerlukan diagnosa lebih lanjut atau perawatan lebih lanjut. Nah, untuk outputnya ada status kesehatan pasien terhadap TBC. Ini ada hubungannya dengan risiko terinfeksi atau terkena TBC. Pada proses penyimpanannya, kita menggunakan penyimpanan berbasis website. Selanjutnya ada gagasan, yakni sistem informasi yang dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan keperawatan screening. Selain itu, sistem informasi ini dapat membantu memantau dan memberikan peringatan pengobatan penyakit TBC. Ada beberapa gagasan pengembangan sistem informasi dalam pelaksanaan keperawatan screening TBC. Yang pertama ada sistem informasi manajemen screening, yang kedua ada sistem informasi pencatatan hasil screening, dan yang ketiga ada sistem data informasi TBC. Ini adalah upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pada pengisian screening secara manual. Yang pertama ada otomatisasi. Otomatisasi ini menggantikan proses pengisian screening secara manual dengan meningkatkan efisiensi dan memungkinkan data tersedia lebih cepat. Dan yang kedua ada validasi data. Ini membantu dalam menghindari kesalahan penulisan atau kategorisasi. Validasi data juga melibatkan aturan yang memeriksa apakah data yang dimasukkan sesuai dengan format atau tidak. Yang ketiga ada pengamanan data. Memastikan data yang dikumpulkan secara manual dilindungi dengan baik. Ini melibatkan penggunaan enkripsi data, akses yang terbatas, dan kebijakan keamanan yang ketat. Yang keempat ada penggunaan alat bantu seperti pengisian web elektronik atau perangkat pemindai dapat mempermudah proses pengisian data manual dan meningkatkan akurasi. Dan yang kelima ada pemantauan dan pelaporan. Memantau proses pengisian data secara rutin dan memiliki prosedur pelaporan untuk memastikan bahwa masalah akurasi dapat diidentifikasi dan diperbaiki segera.
Nah, untuk tujuan dari ide gagasan kita ini, yang pertama itu untuk mendeteksi TB secara dini, yang kedua untuk membantu mengidentifikasi orang-orang yang memenuhi syarat untuk pengobatan TB, yang ketiga untuk membantu mengidentifikasi orang-orang yang beresiko terkena penyakit TB. Juga bisa mempermudah akses mendeteksi TBC, serta memudahkan akses tenaga kesehatan. Apa sih manfaat yang kita dapatkan untuk tenaga kesehatan? Yang pertama, mempermudah tenaga kesehatan menemukan kasus TB. Yang kedua, mempermudah tenaga kesehatan dalam pengumpulan data pasien TB. Yang ketiga, mengetahui perkembangan atau pemantauan kesehatan pasien TB. Yang keempat, meningkatkan akurasi pemeriksaan screening. Dan yang kelima, mempermudah tenaga kesehatan memonitoring dan mengevaluasi TB. Ini adalah mekanisme websitenya. Yang pertama, kita buka website di Google, kita cari namanya TB Care. Yang kedua, apabila kita belum punya akun, kita harus registrasi dulu atau sign up. Kalau misalnya kita sudah punya akun, kita bisa langsung login. Seperti ini. Ini adalah kolom poin-poin yang ingin dituju. Yang sebelah sini ini kolom beranda, yang sebelah sini kolom informasi, ini kolom informasi data mengenai orang yang terdeteksi TBC. Yang ini bagian beranda juga ada artikel, ada screening. Ini proses screening. Kita melakukan screening, kita pengisian data secara lengkap. Setelah data diisi secara lengkap, akan langsung muncul pemberitahuan verifikasi selesai, dan selanjutnya Anda bisa melakukan screening. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan screeningnya, dan ini untuk hasil akhir dari screeningnya. Ini riwayat screeningnya. Apabila perawat telah melakukan screening kepada beberapa pasien, kita dapat melihat data-data siapa saja yang telah kita lakukan penscreeningan TBC. Ini hasil screening dari semua pasiennya. Ini riwayat screening dari si pasien. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.